Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga, bukan di sorga seperti di bumi. Artinya adalah bahwa kehidupan sorga yang diperintah oleh Kristus seharusnya dihadirkan di tengah-tengah keluarga, gereja, pekerjaan, pendidikan, bahkan kehidupan masyarakat. Tetapi yang sering terjadi bukan kehidupan sorga yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga, gereja, pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kehidupan sorga yang harus disesuaikan dengan kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintahan gereja yang dipimpin dan berpusat pada Kristus yang seharusnya dihadirkan di tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan. Tetapi yang terjadi justru seringkali banyak orang Kristen, kebiasaannya di rumah, pola hidupnya di rumah, kebiasaannya di tengah pekerjaan, pola hidupnya di dalam pekerjaan yang dibawa dan diterapkan di tengah-tengah gereja. Ukuran-ukuran keluarga dan pekerjaan yang dipergunakan untuk mengukur dan mengelola kehidupan bergereja. Jadi saudara, bukan menghadirkan pemerintahan Kristus di bumi, kehidupan yang seharusnya disesuaikan dengan pemerintahan Kristus, tetapi pemerintahan Kristus yang disesuaikan dengan kehidupan dunia. Dan hasilnya pasti hanya kerusakan, sebab dunia jatuh dalam dosa. Contoh, suami istri ada persoalan, ada masalah, ada konflik, kemudian mengambil solusi, dan solusinya adalah perceraian. Nah, maka ini bukan di bumi seperti di sorga, bukan menghadirkan pemerintahan Kristus di tengah-tengah keluarga, tetapi justru Kristus yang harus nurut dengan keluarga, pemerintahan Kristus yang harus nurut dengan keputusan keluarga. Padahal hukum Kristus, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Dan ketika kita ada persoalan, bukan menghadirkan Kristus, tetapi Kristus yang harus nurut dengan kita, maka hasilnya pasti kehancuran dan kerusakan. Maka firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, mari kita berupaya untuk menghadirkan pemerintahan Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah relasi sosial kita, di tengah-tengah segala apa yang kita lakukan. Mari kita menghadirkan pemerintahan Kristus. Mintalah itu di dalam doa kita, agar apapun yang kita kerjakan dan putuskan adalah apa yang diperintahkan Kristus. Hadirkan pemerintahan Kristus ketika kita mengelola keluarga, mengelola gereja, mengelola pekerjaan, mengelola masa depan, karena hanya di dalam Kristus ada damai sejahtera di bumi seperti di sorga. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, semakin lama kami membaca firman-Mu, kami terus diingatkan bahwa sebagai warga kerajaan sorga,
Kami dipanggil untuk di bumi seperti di sorga, menghadirkan pemerintahan Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ampuni setiap kami Bapa, jikalau seringkali bukan pemerintahan Kristus yang hadir di tengah dunia, tetapi kehidupan dunia yang justru ada di tengah-tengah gereja, dan pemerintahan Kristus yang disesuaikan dengan pemerintahan dunia, dan hasilnya adalah kehancuran dan kerusakan karena dunia telah jatuh dalam dosa. Hari ini kami diingatkan supaya kami berkomitmen di bumi seperti di sorga, menghadirkan pemerintahan Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, pekerjaan, masa depan, dan segala apa yang kami lakukan. Secara khusus berdoa untuk kedua saudara kami, Saudara Edwin Wijaya dan C.Evi Elizabeth yang hari ini bertambah usia di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau memakai Edwin, orang muda ini, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kecintaannya akan Tuhan. Pakailah keluarga muda ini untuk menghadirkan Kristus di tengah kehidupan mereka. Masa depannya, kehidupan keluarganya, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk C.Evi Elizabeth. Tuhan tolong, Tuhan ingatkan, supaya terus terikat dengan perjanjian, punya Tuhan. Dan ketika mengaku Engkau sebagai Bapa, maka harus mengaku gereja sebagai ibu rohani yang melahirkan secara rohani. Maka tidak dapat tidak, kami harus terikat dengan gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Edwin Wijaya dan C.Evi Elizabeth. Tuhan memberkati.